Shalom Shalom. Selamat hari Senin 4 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Sekarang kita ada di season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 24. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis, sesuai agenda hari ini mencapai Yehezkiel Fatsal 24. Adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari umat Tuhan kita bergegas menuju Yehezkiel Fatsal 24, lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar, dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya, dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15, kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, 'Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?' Lalu kujawab mereka, 'Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka, dan kamu akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Umat Tuhan, hal yang harus kita berulang kali belajar melalui penderitaan, melalui kesengsaraan, bahwa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Kita membaca ayat fatsal demi fatsal, ayat demi ayat di kitab Yehezkiel. Semua kesulitan, semua rancangan, semua nubuatan yang digenapi, walaupun sepahit seperti ketika Nebukadnezar, yakni orang-orang Kasdim, bangsa Asyur menaklukkan Yerusalem, Yehuda. Untuk satu tujuan, agar kamu tahu akulah Tuhan. Sehingga kamu mengetahui akulah Tuhan. Ada jenis orang, dan sayangnya banyak sekali, mayoritas, baru bisa tahu bahwa Tuhan itu Tuhan setelah mengalami begitu banyak penderitaan dan hal pahit. Namun kalau dibalik statement ini umat Tuhan, berarti setiap orang yang mengalami penderitaan hidup itu jadi mengenal siapa itu Tuhan. Sayangnya juga belum tentu. Maka ini betul-betul anugerah. Ada alasan kenapa kita disebut umat pilihan. Karena kalau bukan umat pilihan, walaupun sudah mengalami berbagai macam musibah, penderitaan sengsara, tetap juga belum kenal siapa itu Tuhan. Inilah orang-orang yang sampai akhir akan mati hancur binasa tanpa mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Hari ini saya berseru umat Allah, jika engkau dengar suaranya, jika engkau ditegur Tuhan entah melalui mungkin keluarga, mungkin orang tua,
Kalau engkau orang tua, mungkin Tuhan pakai anakmu justru untuk mengingatkan betapa engkau sudah jauh dari Tuhan. Betapa engkau terlalu sibuk mengejar keduniawian. Curigalah bahwa itu cinta kasih daripada Tuhan kita. Curigalah bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga masih bersabar hati, mengirimkan orang-orang untuk memperingati kita. Jangan suka khotbah yang hanya enak di telinga. Gali dan carilah kebenaran yang merubah hidup yang sesungguhnya, yang sanggup membuat kita sadar, bertobat dengan sejati, meninggalkan kebiasaan buruk, dan sungguh sayang Tuhan. Punya kesetiaan, dan berani untuk berdiri dalam nama Tuhan. Berani melayani Tuhan, berani bersaksi bagi Tuhan. Saya berdoa, Roh Tuhan Allah ada atasmu, sehingga engkau tidak terombang-ambingkan, tidak disesatkan, dan engkau murni sungguh mengenal Tuhan dengan dalam dan benar. Sehingga hidup Kristen yang berakar kokoh kuat dan menghasilkan buah itu yang kamu alami. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.